bersama-sama. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini sungguh tentunya anugerah yang luar biasa diberikan. Nama saya Pendeta Umar dari Indonesia, daerahnya namanya Magetan, Jawa Timur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom alaihim. Haleluya. Belum pernah terima salam itu. Salam itu adalah doa. Jawabnya cukup amin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom alaihim. Haleluya. Amin. Sebenarnya ada agak panjang dikit, bagus. Amin. Ya, salam itu adalah doa di mana kita saling mendoakan. Kalau bahasa terjemahannya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera turun atas kita sekalian. Maka kita sepakat, amin. Terjadilah pada setiap kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita baru saja merayakan apa yang disebut dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di Korea mungkin tidak sama seperti di Malaysia ataupun di Indonesia ya. Kan di sana kalender apa ini ibadah, apalagi di Manado tempat Pak Gembala. Nah, itu 1 bulan sebelum Paskah dan 1 bulan sesudah Paskah itu masih suasananya Paskah terus. Dari kampung masuk Manado itu sudah tanda salib, sampai keluar Manado tanda salib di pinggir jalan. Ya, daerah-daerah Kristen seperti itu. Nah, di Indonesia baru saja kita merayakan apa yang disebut dengan kenaikan Tuhan. Tentunya menjadi sukacita buat kita semua. Janji bahwa dalam kenaikan Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan datang kembali. Itulah yang harus kita pegang sebagai orang-orang percaya. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 22. Firman Tuhan demikian, saya akan bacakan untuk kita semua. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga.
sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan padanya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang saat ini dapat membaca, merenungkan, menyelidiki, dan terlebih-lebih melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dengan janjinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Artinya Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Pertanyaannya adalah, surga itu seperti apa yang kita bayangkan? Tempat yang indah, tempat yang penuh bidadari, atau tempat segala macam apa yang kita mau tersedia? Mungkin saudara punya gambaran surga itu seperti apa? Apa kurang lebih seperti Korea ini ya? Atau surga itu penuh makanan lezat seperti itu? Atau ya, saya sering kali terlibat dengan grup diskusi membicarakan tentang surga dari masing-masing keyakinan berbeda. Ada yang bilang surga itu adalah kesempurnaan, di mana setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini dengan berinkarnasi sampai tingkat mencapai yang disebut dengan nirwana atau tempat kesempurnaan. Ada yang mengatakan, oh, surga itu adalah tempat di mana kita disambut dengan 72 bidadari, dengan kegiatannya tahu sendiri. Lanjutannya begitu. Mungkin saudara sekarang era IT ya, era media sosial, tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi, semua ajaran. Kegiatannya orang di surga itu seperti apa. Dan surganya yang orang percaya atau orang Kristen, hanya Alkitab mengatakan, di mana Yesus berada, disitulah kita akan berada. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Samayim atau Uranos. Itu apa? Samayim berbicara tentang kudus, suci, mulia, agung, benar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Alkitab mencatat di dalam kitab Roma pasal 14 Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau surga berbicara tentang makanan, jelas tidak di situ. Surga berbicara tentang 72 bidadari, tidak ada di situ. Maka saudara kalau mau mengendaki 72 bidadari, tidak perlu saudara jadi Kristen dan percaya Yesus. Karena surganya Yesus cuma mengatakan damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu. Maka surga Samayim yang dimaksudkan adalah tempat yang mulia, tempat yang kudus, tempat yang benar, tempat yang suci. Maka kalau dikatakan tempat yang enak, siapa yang mau pergi duluan ke surga? Ada yang mau pergi duluan ke surga? Pendeta pun sekalipun itu ya pasti ya jangan dulu lah. Ya, saya ingin jalan-jalan dulu, saya ingin melayani dulu, alasan banyak. Karena ya apa ya, kita nggak mungkin akan ke surga duluan. Oh ya saya mau hari ini cepat-cepat ke surga, kan tempat yang indah, tempat yang ini. Ternyata bukan. Tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang agung,
Ini akan menjadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa mencapai surga itu? Ketika kita melihat diri kita, Alkitab mencatat dengan jelas, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kebenaran, kekudusan, kemuliaan sudah tidak ada pada kita lagi. Kita rusak total. Jadi tidak mungkin kita ini bisa mencapai surga. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua orang berarti tidak ada satupun di antara kita manusia ini yang bisa mencapai surga. Lalu firman Tuhan memberikan solusi. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kata tetapi penyambungan itu berbicara tentang solusi, yaitu kasih karunia. Nah, disinilah Alkitab menuntun setiap kita, kebenaran firman Tuhan menuntun setiap kita untuk dapat memahami bagaimana kasih karunia ini dinyatakan kepada kita. Problem kita bisa mencapai surga hanya ada satu solusi, kasih karunia. Nah, kasih karunia ini meliputi 3 hal penting. Yang pertama adalah justification, pembenaran. Yang kedua, sanctification, pengudusan. Dan yang ketiga, glorification atau permuliaan. Nah, bagaimana kasih karunia? Inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti agar kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes 14 itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kasih karunia berbicara tentang apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan serta apa yang diajarkan oleh Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, yang pertama kita harus memahami bahwa kita, orang-orang yang diberikan kasih karunia, harus memahami satu hal yang pertama, yaitu tentang apa yang disebut dengan justification atau pembenaran. Bagaimana pembenaran itu terjadi kepada setiap kita, orang-orang percaya? Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang dengan mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, dia bangkit dari antara orang mati, dia diselamatkan. Pembenaran berbicara tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib? 3 hal. Yang pertama, disempurnakan. Kita yang rusak total, Tuhan sempurnakan dengan kuasa darahnya. Tetelestai yang kedua berarti dibayar lunas. Apa yang dibayarkan? Yaitu apa yang disebut dengan kita ini, orang yang berdosa, yang menjadi budak dari dosa. Kita ditebusnya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebus berarti ada sesuatu nilai yang dibayarkan kepada seseorang, atau nilai sesuatu itu yang sesuai. Tidak mungkin saya merusakkan barang yang harganya puluhan juta, saya ganti dengan puluhan ribu. Tidak mungkin. Apa yang dirusak oleh manusia? Kehidupan total. Manusia rusak total.
kekudusan, kebenaran, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita segambar dengan Dia, rusak karena kita berdosa. Manusia berdosa. Tetapi dengan tetelestai di atas kayu salib, Yesus sedang berkata apa? Sudah lunas. Tetelestai yang berarti yang ketiga berbicara tentang apa? Sudah dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Tuntutan hukuman dosa. Upah dosa ialah maut. Maut itulah sudah dilaksanakan oleh Yesus. Oleh sebab itu, orang percaya, orang Kristen, di dalam memahami tentang kasih karunia, yang pertama adalah kita sudah dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan, saya melayani di penjara, saudara. Ketika di penjara itu macam-macam. Ada yang di penjara dengan tuntutan 3 bulan karena main judi sama mabok. Itu paling sedih saya. Pendeta yang paling sedih itu kalau pendeta melayani di penjara. Kenapa kok paling sedih? Ya kalau jemaatnya bertambah, itu paling sedih. Coba Bapak Gembala ya, kalau melayani di penjara, jemaatnya tadinya 2 menjadi 15. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Itu yang paling sedih. Saya pertama melayani jemaat di penjara itu hanya 3 orang. Tiba-tiba minggu berikutnya muncul lagi 9 orang. Tuhan, apa kasusnya? Tipiring Pak. Tahu tipiring? Tindak pidana ringan, mabok sama judi. Itu penjara 3 bulan. Ada juga yang punya kasus berat, pembunuhan. Itu hukumannya 20 tahun. Ada lagi yang pembunuhan berencana, hukuman seumur hidup. Di antara orang-orang yang hukuman ini, siapa yang paling galak? Orang yang punya hukuman seumur hidup. Kalau orang yang besok mau bebas, dipegang-pegang kepalanya senang. Oh kamu bebas ya, jangan lagi nakal ya, mabok aja kerjanya. Udah Pak, nggak apa-apa, gitu kan. Karena besok bebas. Dia ceria, disiram dengan air comberan bekas cucian. Itu biasanya ada istilahnya tradisi untuk pelepasan narapidana yang akan bebas. Itu cucian piring yang 1 ember itu diguyurkan di badannya orang yang mau bebas besok bebas itu. Tapi senang dia bebas besok. Tapi orang yang punya hukuman seumur hidup, coba pegang kepalanya. Oh, dia mudah tersinggung. Jangankan dipegang kepalanya, dilihat saja. Apa dia lihat? Belum tahu saya. Gitu saudara. Karena dia dihukum seumur hidup. Nah, orang yang bebas, dia ceria, sukacita. Ya kan? Kepegang kepalanya, disiram. Nggak apa-apa, besok bebas. Ya kan? Tapi yang dihukum seumur hidup, mudah tersinggung, mudah marah. Dilihat aja omongannya kasar. Pertanyaannya sekarang, siapa di sini jemaat yang mudah tersinggung, yang mudah marah? Dia pasti sedang berada di hukuman seumur hidup. Tapi orang yang ceria ketemu Pak Gembala, gimana Pak kabar? Anda masih nikah? Senang, salam, ceria. WL Singer pun juga bukan senyum kehancuran. Gak ada lagi ceria. Tapi orang yang ceria, memuji Tuhan, dia orang bebas. Dia sudah mengalami pembenaran dalam hidupnya.
oleh Kristus Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Ya, mungkin dimaki-maki oleh di perusahaan, ya kan, orang Korea tahu kan, angka 18. Saya pun dulu tahu dengar itu kan, apa maksudnya angka 18? Bahasa Korea tadi kan. Masih tersinggung? Peduli amat, saya nggak ngerti artinya kok. Iya kan? Buang aja. Kita orang-orang bebas. Yesus di atas kayu salib sudah berkata apa? Tete lestai. Aku sudah disempurnakan. Aku sudah dibayar lunas. Dan aku, dosaku, hukumanku telah dilaksanakan oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya. Nanti Pak Gembala tolong tengok satu-satu kalau datang, wajahnya murung dan sebagainya. Bilang, masih berapa tahun hukumannya? Gitu ya. Tapi kalau senyum, jemaat saya lihat, kalau datang senyum, oh ini orang-orang bebas. Kalau datang murung, saya cuma tanya, berapa tahun? Vonisnya, kaget dia. Sekarang nggak ada lagi, sudah, oh Pak Kepala datang, pasang wajah ceria entah senyum kehancuran atau apa, nggak apa-apa. Yang penting harus sukacita. Kalau jemaat ada murung Pak, suruh ke belakang cuci muka. Nah begitu, ya kan? Kita orang-orang bebas. Pujilah Tuhan, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, gak peduli punya won atau tidak, ya kan? Tuhan pasti memelihara, karena Dia yang bertanggung jawab atas pembenaran kehidupan kita. Yang kedua, saudara, sanctification atau pengudusan. Ini yang sedang berlangsung. Setiap orang yang dipilihnya sejak semula, dia dibenarkannya. Dan orang yang dibenarkannya, dia dikuduskannya. Nah, bagaimana pengudusan ini berlaku atas setiap kehidupan kita? Setiap proses kehidupan kita. Dari seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di mana orang-orang hebat yang tidak pernah diproses oleh Tuhan? Yusuf. Dia untuk menjadi orang hebat di Mesir, dia harus dibuang di sumur yang kering. Dia dijual jadi budak. Kemudian di rumahnya digoda oleh Nelly. Siapa Nelly? Nenek lincah. Ibu Potifar itu sudah ibu-ibu nenek kan, masih lincah dia. Makanya digoda Nelly. Tapi dia tetap, dia berkata, nggak peduli dibuang di sumur kering, nggak peduli aku dijadikan budak, aku nggak peduli difitnah, asalkan Tuhan beserta dengan aku. Ini penting. Setiap proses diikuti dengan sukacita. Setiap proses diikuti dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Seperti Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas yang terbaik berapa karat? 24 karat. Emas yang terburuk berapa karat? Sekarat. Tuh, satu itu kan sekarat. Itu emas terburuk. Jadi kalau imanmu ketika diuji oleh Tuhan sekarat, berarti emas terburuk itu. Apa artinya sekarat? Ada apa-apa, mati aku. Ada persoalan apapun, mati aku. Tahu orang yang jidatnya hitam di sini? Oh, di sini kulihat nggak ada jidatnya hitam. Bro Norman nggak ada hitamnya. Kalau jidatmu hitam, Pak, itu hati-hati. Emas karat ya. Ya kan? Jadi Ayub mengajarkan, Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Artinya apa? Kemurnian imannya
untuk menandakan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita kembali kepada Petrus. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jelas kan? Sanctification berbicara tentang pemurnian setiap kehidupan kita. Apa yang dimurnikan? Supaya dalam hidup kita sampai rupa Kristus menjadi nyata. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam kesemuanya, Yesus yang nampak dalam setiap kehidupan kita. Itulah pengudusan sedang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin tidak mengenakan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Aduh, ada jemaat saya bilang, Pak, saya berdoa kepada Tuhan, minta sabar. Dia buka kantin Siktang, ya, buka kantin. Dia berdoa pagi-pagi, Pak, saya minta berdoa kepada Tuhan, minta sabar. Tuhan, beri aku sabar. Dia sambil memuji Tuhan, dia buka pintu kantinnya, dia buka jendelanya. Tiba-tiba ketika dia buka, sudah muncul orang gila di depannya. Orang gila itu berkata, minta nasi. Ibu ini, oh Tuhan, sabar langsung diuji. Orang gila minta nasi. Oke, dia pun buka nasi, kasih sama dia, dia pergi. Belum lagi balik, sudah datang muncul anak-anak sekolah. Gorengan banyak yang ditaruh di piring-piring. Tadi dia tahu gorengan itu jumlahnya berapa. Anak-anak sudah makan bilang, Bu, saya gorengan 2. Bu, saya gorengan 2, gorengan 3, gorengan 1. Hah? Tadi jumlahnya hampir 50. Kok ini yang laporan cuma 20? Ada yang cuma ngomongnya makan 2. Ngomongnya bilang 2, tapi sebenarnya dia makan 5. Dia gorengan mau habis, tapi uang kok segini. Sabar, katanya. Terus berlangsung hari itu, katanya, sepanjang hari. Ini hari naas, hari apesku, katanya. Kenapa ini? Dia sambil tutup warungnya. Masih ada beberapa, dia jual tempe juga, tempe, tahu tempe ya, kedelai itu nggak laku. Oh Tuhan, udah dari pagi sampai sore ini masih ada nggak laku. Saya disuruh sabar, betul-betul sabar. Daripada akhirnya dia tutup, mau menuju rumahnya karena kantin di depan, rumahnya di belakang. Ada orang tergopoh-gopoh, Bu, bisa minta tolong? Apa? Ibu, adakah makanan yang bisa ini saya bawa? Saya beli, semuanya saya beli. Pokoknya apa aja makanan yang ini saya beli. Dia berkata, ada itu. Mau? Ya mau, pokoknya bawa. Dari situ dia berkata, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, tapi sudah Tuhan uji dalam kehidupan kita. Apakah engkau menjadi emas
ataukah emas sekarat? Sanctification. Inilah kasih karunia Tuhan yang kedua setelah pembenaran. Yang ketiga, saudara, ayat 21 sampai 22. Dikatakan firman Tuhan demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Glorification, permuliaan yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang percaya. Maka orang-orang percaya ketika dia mati, dia tidak lagi ditanyai oleh malaikat. Tuhanmu siapa? Kitabmu apa? Ya kan? Man robuka, katanya. Teman saya berkata kalau ada yang mati itu ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir, berkata, man robuka, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Siapakah kitabmu? Sedangkan di Kristus kenapa tidak ditanyai? Karena malaikat, kuasa, kekuatan sudah ditaklukkan oleh Yesus. Kalau ada anakmu datang ke rumah, tiba-tiba pembantu berkata, kamu siapa? Anaknya siapa? Begitu kan? Tahu bapaknya langsung dicita. Iki anakku. Kan begitu. Kok harus ditanyain? Kan begitu. Coba kalau bapak punya anak pulang dari sekolah, terus ada pembantu tergopoh-gopoh, bukakan pintu berkata, kamu siapa? Anaknya siapa? Bapakmu siapa? Begitu kan? Gak mungkin. Pasti pembantu itu tergopoh-gopoh menyiapkan. Mungkin dia capek, mungkin dia perlu makan, mungkin dia perlu ini. Semua disiapkan. Apalagi Bapa kita di surga. Betul luar biasa anugerah kasih karunia itu. Ketika berpulang, tidak lagi menakutkan bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Sang Juru Selamat yang hari ini kita memuji, Engkaulah Raja. Kalau kita di dunia ini memuji Engkaulah Raja, berarti ada kerinduan kan? Ketemu dengan Raja itu gimana? Pasti saudara, kalau ketemu dengan Raja, apalagi Raja itu mengenal kita, tahu ini yang memuji, pasti kita dapat privilege bersama-sama dengan dia. Saya di Magetan berkenal baik, berkawan dengan baik di satu daerah itu dengan Pak Bupati. Suatu ketika di forum kerukunan umat beragama saya harus membuat laporan, dan salah satu laporannya harus meminta tanda tangan kepala Kemenak. Sangat sulit saya bertemu dengan kepala Kemenak itu. Ada jadwalkah? Ada ini rapatkah? Ada itu. Saya hanya minta tanda tangan, sulitnya minta ampun. Suatu saat saya bertemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati, mohon izin, bisa minta tolong apa? Ini saya mau bertemu dengan Kemenak untuk melaporkan SPJ-nya FKUB. Terus apa yang sangat sulit Pak Bupati untuk ketemu Bapak Kepala Kemenak. Langsung Pak Bupati bilang ke ajudan, sini, ambil ballpoint sama kertas, dia tulis, tanda tangan, tutup aklat. Pak Isa, ini tolong nanti kasihkan. Saya bawa, saya masukkan, saya pergi kepala Kemenak. Saya masih di depan pintu. Mohon maaf, Bapak sangat sibuk hari ini, jadwalnya padat, katanya si asistennya. Saya bilang, tolong ini sampaikan aja Pak Yusuf di depan ini, tolong yang ditulis oleh Pak Bupati tadi. Maka ketika ajudannya kepala Kemenak memberikan Pak Kepala Kemenak, tulisan itu dibuka,
langsung berkata, tolong, Pak Yusuf, suruh masuk, cepat suruh masuk. Orang sudah pergi atau belum? Dia yang terkupu-kupu, bingung mencari saya. Kenapa? Karena ada tanda tangan Pak Bupati, Pak Kepala Kemenak ketakutan. Langsung, mana Pak? Apa yang saya lakukan? Dia harus tanda tangan. Mana lagi Pak? Tanda tangan. Nggak rangkap pun dia bikin rangkap. Kenapa? Karena ada tanda tangannya Pak Bupati sebagai kepala daerah. Saya bukan siapa-siapa, saya orang desa. Tapi ada tanda tangannya Pak Bupati, Kepala Kemenak ketakutan. Hari ini dalam hidup saya dan saudara ada tanda tangan Tuhan. Amin. Dalam hidup saudara ada darah Yesus yang ada di hati saudara. Ada dalam hidup saudara yang telah membebat seluruh kehidupan kita. Darah Yesus mengurapi kita. Maka iblis ketika melihat kita ketakutan. Amin. Itulah kasih karunia. Siapakah kita? Sebelum saya mengenal Yesus, saya tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Sudah tahu ini rambut saya ini kenapa seperti ini? Saya terbakar sejak usia kecil, umur 32 hari. Saya tidak memiliki pengharapan apa-apa, asal bisa hidup saja. Tetapi ketika di tangan Yesus, saya memiliki kasih karunia, privilege. Ya, dulu pergi paling jauh, ya ke tetangga main, itu pun mereka merasa jijik. Tapi hari ini saya bisa keliling kemana-mana. Sampai imigrasi Korea itu kasihan dengan saya. Udah dikasih aja free visa. Jadi saya mondar-mandir Korea Indonesia, multiple visa, multiple entry. Jadi free visa. Karena mungkin orang Korea itu kasihan. Maka nanti kalau masuk ke Korea lagi scan foto, bikin aja melas. Pasti. Apalagi ke surga, kita ada privilege karena darah Yesus. Amin. Jadi saudara, keselamatan yang Tuhan anugerahkan adalah keselamatan yang betul-betul harus kita pegang. Pembenaran di dalam darah Yesus membenarkan kita, tetelestai, sudah selesai. Sanctification kita sedang diproses untuk semakin hari semakin mirip dengan Yesus, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahwa kitalah orang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan dikenal dengan tanda kalung salib, tetapi dikenal oleh karena perkataan, perbuatan kita. Dan permuliaan Tuhan, Dia akan janjikan bahwa kita bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kita akan berada. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya, keselamatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita dari pribadi-pribadi yang semakin hari diproses oleh Tuhan dan memahami untuk apa saya hidup. Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa.